Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengulang kembali pembahasan dari minggu yang lalu, yaitu masih pada pokok bahasan piutang yang ada di pihak ketiga atau debitur tidak semuanya bisa ditagih. Piutang yang nggak bisa ditagih nanti oleh perusahaan akan dihapuskan. Nah, untuk menghapuskan piutang itu ada dua metode, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak ilustrasikan dengan contoh. Ini contoh soal dari tugas kalian minggu yang lalu. Pada tanggal 1 Januari 2019 PD Utama Karya mempunyai piutang 44.650.000 dan cadangan kerugian piutang 1.786.000. Ingat bahwa cadangan kerugian piutang itu ada saldo debit, ada saldo kredit. Normalnya cadangan kerugian piutang itu adalah saldonya kredit. Jadi kalau nggak ada keterangan ya di sini, berarti cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit. Nah, ini rekapitulasi transaksi ya secara singkatnya saja, ada transaksi A sampai F. Nah, kalian diminta untuk pertama membuat jurnal umum, yang kedua membuat rekening buku besar, ya, perkiraan buku besar. Yang bersangkutan yaitu hanya berupa piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Kemudian jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 jika besarnya kerugian piutang ditentukan 1,5% dari penjualan kredit, 1,5% dari penjualan bersih. Kemudian yang B, cadangan kerugian piutang ditentukan ditambah 4% dari saldo piutang dijadikan 4% dari saldo piutang. Baik, jadi yang pertama kita membuat jurnal umum ya dengan metode tidak langsung. Tadi yang pertama ya, transaksinya adalah menjual barang dagangan secara tunai. Jadi kalau menjual barang dagangan secara tunai akan dicatat ke perkiraan kas. Akan dicatat ke perkiraan kas. Nah, jadi debit kas, terus yang berikutnya dijual juga secara kredit. Jadi kalau secara tunai kas, kalau kredit piutang. Kreditnya penjualan. Jadi penjualannya digabung menjadi satu. Jadi penjualan itu ada penjualan tunai, penjualan kredit. Nah, tunai atau kredit itu akan dicatat dalam satu perkiraan, yaitu perkiraan penjualan. Nah, itu besarnya adalah 186 juta. Yang B berikutnya ada retur penjualan. Di retur penjualan itu kita menerima barang kembali atas barang yang sudah kita jual. Jadi kita sudah menjual barang karena barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Oleh pihak debitur, barangnya dikembalikan. Jadi jurnalnya debit, retur penjualan, kredit piutang dagang. Jadi kalau penjualannya secara kredit, piutang dagang. Kalau penjualannya secara tunai, kreditnya adalah kas. 2.500.000. Kemudian yang C, kita menerima pelunasan piutang ya sebesar 150 juta. Kemudian dengan memberikan potongan. Jadi jurnalnya debit kas, ya debit potongan penjualan, kredit piutang. Ya, terus kemudian yang D itu kita menghapuskan
piutang yang nggak bisa ditagih. Ya, karena debiturnya mungkin karena alamatnya sudah tidak diketahui atau karena perusahaannya bangkrut atau meninggal, maka piutang tersebut dihapuskan. Jurnalnya debit, cadangan kerugian piutang, kredit piutang dagang. Kemudian yang kelima adalah, ini hubungannya dengan yang keempat, yang D. Jadi piutang yang sudah dihapus, ternyata pihak debitur membayarnya, melunasinya. Maka jurnalnya debit kas, kredit cadangan kerugian piutang. Kemudian yang berikutnya, yang F, ini adalah menerima pelunasan piutang, tapi piutang ini dihapuskannya tahun lalu. Nah, kalau yang sebelumnya tadi menerima pelunasan piutang dari piutang yang dihapus pada tahun yang bersangkutan. Misalnya piutang yang dihapus tahun 2019 dibayarnya tahun 2019. Tapi kalau yang F ini piutangnya dihapuskannya tahun 2018 atau tahun sebelumnya, melunasinya di tahun 2019. Jadi ada perbedaan ya. Ini jurnal kalau yang dihapus tahun yang lalu. Nah, piutang dagang, kredit piutang hapus kembali, debit kas, kredit piutang dagang. Nah, nanti setelah kalian membuat jurnal umumnya, maka langkah berikutnya adalah kalian membuat buku besar. Nah, ini buku besar dalam bentuk T ya, dalam bentuk sederhana. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau kamu mau buat bentuk 4 kolom atau bentuk ganda atau bentuk yang 3 kolom, ya silahkan saja. Nah, ini piutang dagang saldo, karena tadi di atas ya soal itu saldonya debit, maka dicatat sebelah debit. Jadi tinggal diposting aja yang akan debit, masukkan ke debit, yang B kredit, yang C kredit, yang D kredit, yang F ada 2, debit ada, kredit ada. Kemudian kamu jumlahkan. Nah, 57.910 itu adalah dari jumlah debitnya, ini 212.610 dikurangi jumlah kreditnya yang ini ya, yang ditambah B, C, D, F. Jadi hasilnya 57.970.000, jadi jumlahnya sama. Nah, kemudian setelah kamu membuat buku besar piutang dagang, juga membuat buku besar cadangan kerugian piutang. Sama prinsipnya. Nah, karena saldo cadangan kerugian piutang saldonya kredit, maka kalian catat di sebelah kredit nih, sebelah kredit. Tahu kreditnya dari mana, Pak? Dari atas tadi kan ada cadangan kerugian piutang. Di situ tidak ada keterangannya debit atau kredit. Tapi asumsi kita, karena saldo normal kerugian piutang itu kredit, kalau tidak ada keterangannya, otomatis saldonya kredit. Nah, kamu catat di sebelah kredit ini. Kemudian dari jurnal umum tuh yang D ada di sebelah debit, kamu catat sebelah debit. Yang E kamu catat sebelah kredit, ya dicatat sebelah kredit. Ya. Berarti 606.000 adalah jumlah yang sebelah kredit, ini 2.286.000 dikurangi 1.680.000, jadi hasilnya 606.000. Nah, kalau ditanya piutang dagang itu saldonya saldo debit atau saldo kredit? Saldo debit. Kenapa dikatakan saldo debit? Karena jumlah debitnya lebih besar daripada kreditnya. Walaupun di sini saldonya dicatatnya di sebelah kredit, tapi tetap istilahnya adalah saldo debit. Demikian juga cadangan kerugian piutang. Kalau tanya saldo ini debit atau kredit? Saldo kredit. Kenapa saldo kredit? Karena jumlah kreditnya lebih besar dari jumlah debitnya. Jadi tolong jangan sampai keliru nanti kalau ditanya, oh ini piutang dagangnya saldonya kredit, karena saldonya ada di kredit. Cadangan kerugian piutang saldonya debit, karena saldonya debit. Itu keliru, salah ya. Ya, terus dilanjut. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi kalau menggunakan metode tidak langsung, setiap akhir periode kita membuat jurnal penyesuaian dengan jurnal debit beban kerugian piutang, kredit cadangan kerugian piutang. Tadi yang pertama ketentuannya adalah besarnya kerugian piutang dihitung dari
1,5% dari penjualan kredit. Nah, penjualan kreditnya tadi di atas ya, debit, kan ada piutang ya. Nah, ini piutang. Jadi 167.500 ini adalah merupakan penjualan kredit. Total penjualannya semua ada 186 juta. Yang kredit 167.500, sementara yang tunai 18.500. Jadi 167.500 nih dari sini nih. Ya. Nah, terus lanjut. Jadi kamu kalikan aja 1,5% kali 167.500. Jadi hasilnya 2.512.500. Jadi jurnal debit, beban kerugian piutang, cadangan kerugian piutang nih hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah besarnya kerugian piutang dihitung 1,5% dari penjualan bersih. Ya, kalau yang pertama dari penjualan kredit, yang kedua dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu rumusnya adalah penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Jadi 186 dari mana? Tadi kan penjualan ada dijumlahkan antara yang tunai dan yang kredit. Yang tunai dan yang kredit. Nah, ini kan total penjualan ini 186 juta. Ya, jadi total penjualannya itu 185 juta. Kemudian returnya 2.500.000. Kemudian potongan penjualannya 2.800.000 kali 1,5%. Jadi hasilnya 2.710.000. Jurnalnya antara tadi yang pertama dan kedua sama-sama debit, beban kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. Yang beda hanya nilainya saja. Kalau yang atas tadi dihitung dari penjualan kredit, kalau yang bawah dihitung dari penjualan bersih. Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah besarnya kerugian piutang ditambah 4% dari saldo piutang. Nah, saldo piutang ini adalah saldo per 31 Desember 2019. Jadi ada per 1 Desember. Nah, yang seperti yang di atas nih yang di soal. Ya. Nah, ini per 1 Januari nih. Ini per saldo per 1 Januarinya ini. Kemudian selama 1 tahun kan itu ada transaksi-transaksi. Nah, saldo per 31 Desember 2019 ngelihatnya dari ini, dari buku besarnya. Ini adalah saldo per 31 Desember 2019. Ini adalah saldo per 31 Desember 2019. Ya, jadi nanti kali 4% kali 57 yang di buku besar tadi, ini hasilnya. Sebenarnya tetap debit, beban kerugian piutang, kredit, cadangan kerugian piutang. Yang beda adalah nominalnya saja, ya. Ini kalau ditambah. Ingat, kalau ditambah berarti cadangan kerugian piutang yang sebelumnya itu tidak mempengaruhi. Ada istilah ditambah, ada istilah dijadikan. Paling bawah dijadikan. Jurnalnya tetap sama, yang beda nominal. Perhitungannya cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian 4%. Ya, kali 57.950. Ingat tadi 57.950 adalah saldo per 31 Desember 2019. Ini hasilnya. Nah, karena cadangan kerugian piutang sebelumnya nih yang kredit, ini ngambilnya juga dari buku besar 606 ini. 606 itu ngambilnya dari buku besar nih, 606. Ini adalah saldo kredit. Nah, tadi Bapak katakan saldo kredit karena jumlah kreditnya lebih besar daripada jumlah debitnya. Nah, saldo kredit, Bapak biar jelas diberi keterangan sini dalam kurung kredit. Nah, kalau kredit itu pengaruhnya mengurangi. Di cadangan kerugian piutang setelah penyusian ini 1.700.800 ya. Di angka yang ini sini. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak ya. Sekali lagi, kalau kamu belum jelas, kamu ulang kembali ya video dari Bapak ini. Kamu
perhatikan betul-betul ya. Nanti tugasnya itu mungkin hanya angkanya saja yang Bapak bedakan ya, sedikit-sedikit. Yang penting kamu berusaha ya, jangan belum apa-apa kamu sudah putus asa, sudah menyerah terlebih dahulu ya. Jadi kamu ada tugas harus kamu kerjakan, harus kamu usaha sampai bisa ya. Demikian saja video dari Bapak, terima kasih kalian sudah menonton. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.